الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau punya hutang sholat bertahun-tahun, bisa nggak dibayar ketika sholat rawatib? Tidak satu, dan tidak boleh mengerjakan sholat sunat. Pertanyaannya dua, bercabang juga. Dulu akil balignya umur 10 tahun. Umur 10 tahun akil balik, mulai wajib sholat. Lalu dia tidak sholat, dia belum hijrah, nggak ngaji. Lalu kemudian sekarang baru dia sholat. Saya baru sholat Pak Ustadz. Kapan? Subuh tadi. Umur berapa sekarang? 40. Berarti 30 tahun tidak sholat. Maka sholat-sholat yang lama selama 30 tahun itu dia qadha. Qadha artinya ganti. Qadha bukan tempat cuci tangan, itu qadha. Di qadha, yang lalu-lalu di qadha. Sekarang teknis mengqadhanya bagaimana? Selesai satu sholat langsung qadha. Habis maghrib nanti langsung qadha. Maghrib yang pertama dengan imam itu namanya ada. Usolli fardhal maghribi thalatha raka'atin adaan. Setelah maghrib dia qadha. Usolli fardhal maghribi thalatha raka'atin qadaan. Salat. Habis isya juga dia qadha. Berapa lama? Selama salat itu dia tinggalkan. 30 tahun Pak Ustaz. Di qadha 2022, lunas 2052. Kalau meninggal 2040, alhamdulillah bonus pemutihan. Saya nggak percaya nih sama Ustadz Somad ini. Mana dalil qadha? Dalil qadha tulis aja di Google. Yang nulis tentang qadha kawan saya, sahabat saya. Buat sholat qadha Ustadz Sarwat. Ustadz Sarwat, beliau punya rumah fikih. Qadha sholat yang terlewat Ustadz Ahmad Sarwat LCMA, www.rumahfikih.com. 4 mazhab mewajibkan qadha. Tapi jangan gara-gara ini besok bapak cuti 1 bulan mengqadha 3 tahun. Teknis qadha sama seperti sholat biasa. Habis sholat subuh dengan imam 2 rakaat, habis itu qadha. Tapi jangan di masjid, di rumah, karena tidak ada ba'diyah subuh. Khawatirnya kalau dibuat di Darul Falah, selesai sholat jamaah berbisik, aliran sesat. Oke, setelah jelas tentang qadha, habis selesai qadha, apakah boleh ba'diyah? Boleh. Sebagaimana boleh ba'diyah setelah sholat jenazah. Ada jenazah masuk, lalu kemudian ayo jenazahnya disolatkan. Apakah setelah sholat jenazah masih boleh ba'diyah? Ya. Kenapa lebih didahulukan sholat jenazah? Karena ba'diyah waktunya panjang, sedangkan sholat jenazah lebih cepat, lebih baik. Jadi kalau ada orang meninggal pagi, jangan sampai besok pagi baru dikebumikan. Paling bagus hari itu juga. Boleh orang dimakamkan malam? Boleh. Boleh dikuburkan malam. Nah ini kalau bisa jangan sampai tunggu besok pagi, karena jenazah itu kalau sudah 24 jam mulai dia berubah, karena usus mulai membusuk dan lain sebagainya. Apalagi kalau ada dia kena penyakit menular, mulai mengeluarkan bakteri, nanti orang yang memandikan tamu yang melayat. Ini menyadarkan kita, rumah-rumah kita yang beli kita, pakai duit kita, tapi kalau kita sudah mati, tidak ada sejengkal pun di rumah itu yang mau menerima kita. Kita hanya setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Bersedekahlah untuk Masjid Darul Falah. Silakan transfer ke nomor berikut ini. Itu tadi tentang qadha sholat. Tidak boleh mengerjakan sholat sunat, tetap boleh sholat sunat. Orang yang belum selesai qadhanya tetap sholat sunat duha, tetap sholat sunat tahajud, tetap sholat sunat qabliyah dan ba'diyah. Jangan nanti kamu nggak sholat sunat, saya masih banyak utang. Oh, enggak, tetap sholat sunat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apabila orang tua kita melakukan kesalahan, bagaimana cara kita menasehatinya? Orang tua tidak bisa dinasehati, karena orang tua tidak pernah melihat kita sebagai orang besar. Di mata orang tua, kita tetaplah anak kecil yang baru pandai berjalan. Jadi kalau kita ceramahi orang tua, dia bukan dengar, dia melihat kita sebagai lucu. Aku lucu ngelihat ente, anak kecil kok pandai ngomong, kata dia. Jadi kalau kita mau ngasih tahu orang tua, pakai lidah orang lain. Kalau di tengah keluarga ada orang yang lebih tua yang dia hormati, melalui lidah dia. Kalau dia punya ada ustadz yang dia dengar, kiai, kalau dia hormat kepada Habib, pakai lisan, pinjam. Ustadz Somad, ya, ibu saya senang dengar ceramah ustadz, tapi dia masih suka ceritakan aib orang. Kira-kira kalau ustadz yang ngomong nanti dia dengar, kalau saya ngomong dia marah. Ustadz mau nggak nanti di masjid judul ceramahnya sampaikan bahaya bicara aib orang lain? Oh boleh, bahaya bicara aib orang lain. Selesai pengajian datang ibunya, Ustadz tadi dibisiki anak saya ya. Saya termasuk ustadz yang ceramahnya nggak bisa dipesan. Saya menyampaikan apa yang saya mau. Saya tidak mau menyindir-nyindir orang melalui pengajian. Jadi kalau ada orang tuanya tidak sholat, jumpakan saya jumpa, Pak, bapak sudah tua, nanti bapak kalau mati tempat bapak neraka jahanam, cepat-cepat sholat. Saya kalau diundang ke kantor, dipesan, Ustadz ceramah tolong jangan singgung-singgung masalah jilbab, karena istri kepala dinas belum berjilbab. Nah, saya bahas itu, yang tidak pakai jilbab neraka jahanam tempat. Makanya banyak tempat ceramah wal awwal wal akhir, itu yang pertama dan terakhir. Saya tak pandai menyindir-nyindir orang melalui ceramah. Saya mau ngomongnya langsung to the point. Nah, jadi pakai orang lain, karena orang tua tidak pernah menganggap kita besar dalam pandangan dia. Kadang anak-anak muda ini kalau udah ikut pengajian, pulang-pulang mau menceramahi orang tua. Pulang ceramah pengajian, panggil orang tua, papa sini, mama, ya ayyuhalladzina amanu. Oh nggak bisa begitu. Dia lebih banyak makan asam garam dari kita, karena banyak makan asam garam itulah maka darah tingginya kuat. Assalamualaikum Ustadz Abdul Somad. Pertama-tama saya meminta tausiah ini diijazahkan, khususan buat saya, umumnya buat jamaah ini, untuk diambil ilmunya Ustadz. Terus yang saya mau tanyakan gini Ustadz, kita ini tinggal kan di lingkungan itu sangat heterogen Pak Ustadz, multi agama lah di sini banyak ya. Ini pertanyaan pribadi gitu. Saya itu tinggal benar-benar kanan kiri nempel tembok itu Nasoro. Niat saya bukan takabur. Saya pengen mungkin ini ibadah saya gitu. Saya pengen memperlihatkan adab sama akhlak orang muslim tuh seperti ini gitu. Jadi biar tidak termakan ya sekarang metaverse ya. Gimana adab saya terhadap tetangga saya yang bertempelan tembok, kebetulan dia Nasoro, qadarullah, dia miara makhluk najis juga. Terus saya punya anak kecil, saya pengen berhubungan baik sama beliau. Kadang kita juga berbagi makanan gitu, tapi saya tahu gitu tetangga saya ini makanan yang tidak halal gitu. Gimana cara adab saya Ustadz? Sodako, bismillah. Saya bertetangga dengan non-muslim sampai kelas 6 SD. Setelah itu orang tua saya pindah, tapi hubungan saya sampai hari ini baik. Masih WA, masih kirim-kiriman. Ada rumah Quran di daerah itu perlu bantuan semen. Yang WA saya yang non-muslim tadi, Ustadz Somad, dekat rumah kita ada rumah Quran, sekarang sedang pembangunan. Ada orang di Jakarta mau dapat jadwal ceramah TNI melalui yang non muslim tadi.
Jadi hubungan kami tetap baik dalam hubungan sosial, tapi dalam hubungan akidah, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum wadi. Dulu kalau hari raya dia kirim kami makanan, tapi dia tahu kita tidak makan makanan dia kasih kuehnya, kue kotak, kue bungkus pabrik halal, minuman kaleng. Kita saling menjaga. Sebetulnya yang merusak ini provokator. Medsos ini luar biasa fitnahnya. Adapun bertetangga menjaga adab, justru dia masuk Islam karena adab itu. Ada seorang imam namanya Imam Al-Hasan Al-Basri, meninggal tahun 110 Hijrah, punya tetangga non muslim, rumah tetangganya di atas bukit, dia di bawah. Lalu kemudian suatu ketika Imam Hasan Al-Basri sakit, tetangga yang non muslim masuk menjenguk ke ruang tamu. Hasan Basri mana? Dia di kamar, tetangganya masuk ke kamar. Sampai di kamar, di pojok rumah ada ember. Tetangganya nanya, itu air apa Hasan Basri? Itu air dari atas. Kalau nggak salah itu pojok kamarmu pas WC saya. Sudah berapa lama kamu nampung air ini? Isrun sana, 20 tahun sudah kutampung. Agama apa yang mengajarkanmu selembut ini Hasan Al-Basri? Saksikanlah wahai Hasan Al-Basri, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kisah ini ada dalam kitab Gharaib wa Taraib, ditulis oleh Syekh Abu Amr Al-Misri. Sa'ah wa sa'ah, Gharaib wa Taraib, kejadian-kejadian unik dalam sejarah Islam. Masuk Islam bukan karena dia ajak masuk Islam, kalau tak masuk Islam neraka jahanam. Masuk Islam karena tersentuh hatinya. Orang kalau sudah kau sentuh tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. So sweet. 20 tahun menahankan itu, buahnya ada tetangga masuk Islam. Kita kadang dia baru salah parkir sekali sudah keluar kebun binatang dari mulut kita. Dia punya anjing, lebih galak pula mulut kita dari anjingnya lagi. Adapun dia punya anjing, kita usahakan bagaimana caranya, apa pantang yang membuat kira-kira anjing itu tak masuk ke halaman kita. Karena kalau sampai air liurnya basah, kalau kering sama kering tak apa, tapi kalau sampai basah sama kering maka mesti dibasuh 7 kali. Kalau sampai anjing itu mengeluarkan air liur di halaman, lalu kemudian halamannya itu anak kita jalan kena kakinya, mesti kita siram kaki anak kita itu 7 kali dengan air, salah satunya dengan air yang dibasuh tanah. Kalau di sini ada tetangga punya anjing, sementara kita tidak punya pagar, mesti izin ke developer atau ke lingkungan, mesti pagar, karena kalau tidak anjingnya apa kan akan masuk. Atau dibuatkan aturan, siapa yang melihara anjing mesti di dalam rumah dia. 2 kemungkinan, anjing itu mesti di rumah dia atau rumah kita berpagar, karena kalau tidak mau tak mau anjing masuk, karena anjing tidak bisa baca kecuali kita bilang anjing dilarang masuk. Kita mesti menjaga ini hidup bertetangga, karena kalau tidak ini akan merusak tatanan sosial kita. Mudah-mudahan akhlak kita membukakan pintu hidayah untuk mereka. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karena engkau, khairum min humurin na'am, lebih baik daripada kau memiliki dunia beserta isinya. Tentang ijazah, ajaztukum jami'a marwiyati wa muallafati wa muhadarati, aku ijazahkan semua kajian-kajian, riwayat-riwayat hadis dan zikir, semua ceramah-ceramah, yang buku-buku yang sudah kusampaikan selama ini kepada seluruh jamaah Masjid Darul Falah yang hadir pada saat ini. Asa an tanfa'ana fid dharaini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf, insya Allah ini terakhir Ustaz. Laki-laki dewasa keutamaannya tetap kepada ibunya. Bahkan ada riwayat ketika seorang lelaki ingin berjihad tapi di rumahnya masih ada ibu yang harus dirawat, Rasul menyuruh dia untuk pergi ke merawat ibunya dibandingkan untuk berjihad. Artinya keutamaan ibu sangat luar biasa dipandang oleh Islam. Pertanyaannya adalah, ketika misalnya saya menginap di rumah ibu saya pada saat sholat subuh, ada keinginan saya untuk sholat di masjid, tapi ibu saya sangat ingin sekali bermakmum berjamaah dengan saya di rumah.
mana yang lebih utama? Saya tetap jalan ke masjid atau saya menyenangkan hati ibu saya untuk berjamaah di rumah? Terima kasih. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang seorang laki-laki menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, izinkan aku perang jihad fisabilillah, aku mau mati syahid. Kata Nabi, alaka min ummin, ibumu masih hidup? Ya, ada di rumah. Ilzam rijlaiha fasammal jannah, kau urus tapak kakinya, kau dapati surga di sana. Kalau telapak kakinya kau urus, kau dapat surga. Apalagi kalau kau urus kepalanya, tangannya, badannya, makannya, pakaiannya. Yang masih punya ibu, bersyukurlah. Kalau ibunya sudah meninggal, bersedekah. Saat ummi matat, emakku sudah mati ya Rasulullah, apa tasaddaqu anha, kalau aku bersedekah apakah pahalanya sampai untuk almarhumah? Kata Nabi, sampai. Ayu sadaqatu afdal, sedekah apa yang paling afdal? Saqyul ma, memberikan air minum. Bapak ibu yang sanggup belikan air minum kotak, sedekahkan untuk pengajian. Yang tak sanggup, buatkan sumur bor. Oh, lebih mahal Pak Ustadz, rame-rame. Satu sumur bor 2 juta, iuran dengan keluarga di pondok pesantren, mengalir pahalanya. Bagaimana kalau ibu di rumah, nginap di rumah ibu, ibunya mau sholat subuh berjamaah, sementara anaknya mau sholat subuh ke masjid? Menurut mazhab Hambali, sholat subuh berjamaah, sholat berjamaah ke masjid hukumnya wajib. Berbakti kepada orang tua juga wajib. Kalau ketemu dua yang wajib, bagaimana? Lihat di rumah itu ada tak orang lain. Kalau di rumah itu anaknya 10, perempuan 9, 1 laki-laki, maka dia tetap pergi ke masjid. Maka nanti setelah pulang ke masjid, dia tetap berbakti kepada ibunya. Tapi kalau dia anak tunggal satu-satunya, tak ada pembantu dan siapapun juga dalam rumah itu, kalau dia pergi dikhawatirkan terjadi sesuatu, maka yang wajib ini lebih dikedepankan daripada dia pergi ke masjid. Menurut mazhab Syafi'i, sholat berjamaah ke masjid fardu kifayah. Menurut mazhab Maliki, sholat ke masjid adalah sunnat muakkad. Andai bertemu dua yang wajib, maka dilihat mana yang lebih kuat di antara keduanya. Kalau anak tunggal sendirian, tak ada orang lain yang menjaga, maka wajib kau bersama ibumu, karena dikhawatirkan akan terjadi sesuatu. Sedangkan di masjid sholat berjamaah tetap ada imam dan makmum, sehingga sholat tetap terlaksana. Kalau sampai masjid Darul Falah ini kosong, tidak ada orang sholat berjamaah, satu perumahan ini istahwadat alaihimus syayatin, satu perumahan ini diganggu setan. RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, masyarakatnya kesetanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya asuransi jiwa di bank syariah, boleh atau tidak? Asuransi hukumnya ada 2. Yang pertama mengatakan asuransi hukumnya haram karena ada unsur horor, gambling, judi. Satu tahun bayar 10 juta, 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 10 juta. Semuanya ada 10 orang. 10 kali 10 berarti terkumpul uang 100 juta. Tiba-tiba meninggal saya, mati. Saya yang dapat. Sudah bayar 10 tahun, nggak mati-mati. Judi. Maka kata kelompok yang pertama, asuransi itu ada judinya, maka dia haram. Kelompok yang pertama mengatakan haram. Kelompok yang kedua mengatakan asuransi itu halal, boleh. Kenapa? Karena di dalamnya ada unsur ta'awun, tolong menolong. Saya susah, nggak ada uang, maka dengan adanya uang iuran 10 juta 10 juta, saya menjadi tertolong. Baik asuransi jiwa, asuransi kesehatan, maupun asuransi kendaraan, keselamatan di jalan raya. Maka ada 2 pendapat. Begitu kata Syekh Ali Jum'ah dalam kitab Fatawa Mu'asirah, fatwa kontemporer. Silakan pilih antara 2 ini, karena asuransi tak ada zaman Nabi. Saya milih judi Pak Ustadz, kalau begitu haram. Saya milih tolong menolong Pak Ustadz, kalau begitu boleh, silakan. Tapi konsisten, jangan ketika nggak dapat dibilang haram, pas dapat halam. Nah, Ustadz sendiri, saya tidak pakai asuransi jiwa, saya tidak pakai asuransi kesehatan, saya tidak pakai asuransi kendaraan. Terus pernah tabrakan? Sering. Karena saya menganggap
itu bagian dari judi. Tapi saya tak menyalahkan, apalagi di sini ada tulisannya asuransi syariah. Nanti kalau ada sales yang datang ke perumahan Bapak Ibu mengatakan silakan daftar asuransi syariah, tanya mana fatwa dari DSN, Dewan Syariah Nasional, air minum ini tidak boleh diminum sebelum ada label halal. Ini ada Pak Ustadz? Ada halalnya, mereknya Sahabat. Sahabat apa? Sahabat UAS. Kalau minuman makanan kita mesti tahu ada label halalnya, bukan label Pak Ustadz, label. Terserahlah mau label mau label. Kalau mesti ada label halalnya, maka kalau yang sifatnya ekonomi tidak dikeluarkan oleh Komisi Fatwa, tapi dikemukakan oleh DSN, Dewan Syariah Nasional. Maka Bank Syariah mengeluarkan asuransi jiwa, maka silakan boleh lanjutkan karena mereka mengambil fatwa yang nomor 2 tadi. Insya Allah kita sholat berjamaah di masjid, amin ya rabbal alamin. Untuk segala kebaikan, mudah-mudahan kita semuanya istiqomah menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Yang sakit-sakit diangkat penyakitnya, yang terlilit hutang ditolong lepas dari riba, anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Ala hazihin niyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.